eh, Romo, Malam, Pak. eh, pertanyaan saya mungkin nggak terlalu panjang, Romo. Tapi pertama, terima kasih dulu. Kuliah Romo ini bukan main, dalam arti eh, tidak terlalu mudah untuk dicerna, gitu, mengenai Karel Jaspers. Nah, tadi Romo mengungkapkan mengenai grand situation dari Karel Jaspers. Dan itu ada 4 aspek yang Romo telah bahas. Nah, pada harian Kompas hari ini, halaman 4 ya, Romo, itu saya tertarik juga. Ada artikel yang singkat yang mengatakan bahwa kaum super kaya di Amerika Serikat berusaha untuk mencapai umur di atas 100 tahun. Mereka melakukan upaya untuk memperlambat proses penuaan. Yang sekarang kalau saya pikirkan perlahan-lahan science and technology memungkinkan hal itu, walaupun masih banyak keterbatasan. Nah, pertanyaan saya adalah sejauh mana, Romo, grand situation ini, terutama faktor yang pertama yang sangat sulit untuk diatasi, yaitu kematian, yaitu bisa perlahan-lahan, nah, tanpa ada jaminan bisa berhasil itu, yaitu, untuk bisa diupayakan semakin lamban atau semakin lambat kejadiannya. Ya, 100 tahun sekarang diusahakan di atas 100 tahun, sesuatu yang bisa terjadi karena harapan hidup manusia itu kan melompat cepat sekali pada waktu diketemukannya sanitasi, antibiotika, dan lain sebagainya. Ya, dari yang sekitar 30-40 tahunan menjadi 70-80 tahun seperti sekarang ini. Nah, bagaimana, Romo? Apakah eh, hal ini sejalan dengan pemikiran Karl Jaspers? Atau Karl Jaspers sifatnya lebih statis, tidak mempertimbangkan hal-hal yang kemudian bisa dialihkan atau bisa dikatakan diatasi oleh sains dan teknologi sampai batas tertentu. Terima kasih, Romo. Terima Terima kasih, Pak. kasih, Melisa. Terima kasih, Melisa. Saya tidak tahu apakah 2-3 pertanyaan dulu atau bagaimana, Melisa. Terserah diaturnya. Ya, Rama. Jadi nanti langsung ditanggapi untuk penanya Oke, pertama, kemudian dilanjutkan ke oke. Terima kasih, Dr. Saka. Satu hal penting bahwa Jaspers tidak bicara detail tentang bagaimana life expectation ya. Apakah akan lebih lama, ya, berapa lama, dan seterusnya. Tidak, tetapi kenyataan kematian kan kenyataan kematian, kenyataan yang kita semua akan mengalami. Entah itu 100 tahun, kalau nanti hebat ya, entah itu 200 tahun, tapi tetap akan mati. Itu yang Jaspers maksudkan. Ya. Itu yang disebut situasi batas. Bahwa orang hidup abadi itu sampai sekarang sains juga tidak bisa menjanjikan itu. Mungkin life expectation bisa lebih tinggi, tetapi bahwa orang abadi tidak bisa. Ya. Jadi kenyataan itulah bahwa kita ini suatu saat akan mati, itu yang disebut oleh Jaspers sebagai grand situation pada nomor 1. Jadi begitu sih Pak jawabannya. Ya. Ya, terima kasih, Romo. Ya. Baik, penanya selanjutnya Mas Nurudin dari UGM. Ya, silakan. Mbak Melisa bisa terdengar? Ya, terdengar. Ya, ya. Terima kasih Romo, menarik sekali tadi pemaparannya. Mungkin saya ingin tanya begini Romo tentang Jasper. Kalau Jasper sendiri itu melihat filsafat seperti apa ya? Kalau filsafat secara umum ya, karena kan dia juga seperti agama juga ya, berusaha menyibak misteri terdalam gitu. Jangan-jangan dia juga skeptis gitu. Filsafat itu sebenarnya juga proyek yang mana mungkin terlalu sombong. Itu seperti apa, khususnya misalkan kan kayak Hegel, Kant itu kan kayak seakan-akan itu yang kesadaran manusia itu gini isinya, atau ontologi itu isinya begini, atau apakah dia punya skeptisisme begitu pada filsafat secara umum gitu, apa sehingga dia kemudian mengembangkan yang eksistensialisme, atau seperti apa. Itu Romo yang pertama. Yang kedua tadi kan eh, tadi Pak Saka tadi sudah menyinggung soal sains ya. Saya nggak tahu apakah kalau soal sains itu
Jasper itu juga punya kritik ya terhadap sains seperti Heidegger ya, yang rada-rada apa ya namanya pada teknologi itu dia ya kayaknya ini bisa membahayakan lah. Apakah dia punya juga tulisan khusus semacam itu? Dan kalau berbicara apa namanya yang tentang limit ya, kok saya jadi berpikir kalau si Wittgenstein itu kan bilang kalau soal yang khususnya tadi dengan kaitan dengan agama ya. Kalau Wittgenstein yang pertama ya maksudnya yang Wittgenstein ke-1 itu kan dia bilang kayaknya ya sebaiknya kita diam saja. Tapi kalau Jasper ini apakah ya boleh sih tapi ya jangan terlalu jauh atau kira-kira gimana Romo itu kalau perbedaannya dengan model Wittgenstein. Kalau Wittgenstein kan kira-kira ya diam aja lah, nggak usah dikatakan, mau nggak bisa dikatakan. Itu seperti apa? Terima kasih Romo. Ya, terima kasih, Pak. Pertama, filsafat tentu saja yang filsafat yang dipelajari ya, filsafat akademik itu paham umumnya adalah refleksi rasional, sistematik, logis dan koheren tentang segala sesuatu yang ada, ya. Tidak berdasarkan wahyu, mungkin ada tambahan begitu, tapi berdasarkan terang akal budi. Jadi filsafat itu memang mau memahami segala sesuatu secara sistematik, logis, koheren, melihat hubungan satu sama lain dalam unsur-unsurnya, itu tanpa terang wahyu. Jadi pakai akal budi, itu sumbernya. Ya. Maka dari itu dia bisa saja juga masuk ke dalam agama, bisa. Tetapi kalaupun dia bicara pada agama, dia tidak melihat itu sebagai dapat pencerahan dari wahyu, tetapi akal budinya sendiri mencoba merefleksikan itu. Itu khas filsafat, Pak, memang. Kalau kemudian kita memakai wahyu dalam arti sumber tertulis ya, pernyataan Allah sebagaimana terungkap dalam tulisan kitab suci misalnya, entah itu Al-Quran, entah itu Taurat, entah itu Bible, di situ kita masuk ke dalam teologi. Teologi itu refleksi tentang Tuhan berdasarkan informasi-informasi yang diberikan wahyu. Filsafat tidak. Maka dari itu filsafat memang bisa masuk ke dalam agama, tetapi kalaupun dia masuk, dia tidak akan menjelaskan itu dengan motif intrinsiknya itu dari wahyu kitab suci, tapi dari kotak-katik pikirannya seperti tadi itu loh, ya. Lalu tentang sains ada kritik atau tidak, sebenarnya tadi sudah. Kalau Jaspers mengatakan filsafat saya itu mau memakai semua perangkat sains, perangkat ilmu pengetahuan objektif, ya, tapi sekaligus mau melampauinya, ya, itu kan sebenarnya dia di satu pihak menerima itu, tetapi di lain pihak melihat keterbatasannya, yaitu apa? Semua ilmu yang lain, ilmu sains, justru sebagai sains, metodologinya kan dibatasi pada apa yang bisa dilihat, bisa diukur, fakta dan data, itulah sains. Sains itu maju karena setia pada metodologinya. Dia tidak lompat, ya. Tetapi ada keterbatasan dengan begitu, artinya yang manusia itu kan ada yang tidak bisa diamati, ya. Itu tadi sudah saya katakan, dia merupakan sebuah misteri, ya. Bagaimana dia kebebasannya, ya, memang bisa dipengaruhi oleh unsur luar. Bagaimana pertimbangan suara hatinya, ya, bagaimana layers sensibilitas emosionalnya, itu kan ada layers itu emosi. Ada perasaan senang, perasaan jijik, perasaan simpatik, perasaan sedih. Itu kan susah dijelaskan itu. Jadi manusia itu kan tidak hanya kemudian apa yang bisa dijelaskan oleh sains berdasarkan metodologinya, melainkan juga melampaui itu. Nah, filsafat Jaspers itu mau melihat manusia dalam arti yang melampaui sains-sains itu. Wittgenstein 1 itu memang Bapak tadi menyebut Wittgenstein 1 itu memang betul. Dia bicara pada yang secara analitis itu betul. Sehingga yang tidak bisa dipikirkan, yang tidak bisa disampaikan, dibahasakan, dipahami secara analitis itu jangan dibicarakan, ya.
Tapi ada pertobatan pada Wittgenstein, yaitu Wittgenstein 2. Wittgenstein 2 itu justru masuk ke dalam dimensi simbolik. Nah ini loh. Jadi kayaknya dia juga kalau masuk dimensi simbolik, dia nanti bersentuhan dengan agama secara tidak langsung. Karena agama kan juga memuat unsur simbolik. Jadi Bapak betul pada Wittgenstein 1, tetapi justru kesadaran Wittgenstein itu bahwa adalah yang bisa dianalisa itu ternyata tidak dicukupi. Yang bisa dianalisa dengan kata-kata, ya toh, atau dengan bahasa, ya lebih tepat dengan bahasa, itu tidak mencukupi. Ada sesuatu yang mengungkapkan realitas terdalam, tapi tidak terungkap dalam bahasa. Artinya tidak bisa dikatakan. Nah, inilah yang disebut dimensi simbolik. Wittgenstein 1 itu memang mengatakan begitu, Wittgenstein 2 berlawanan dengan Wittgenstein 1. Begitu Pak Nurudin. Jadi dia juga masuk ke dalam soal simbolik, soal agama, tidak langsung ya, dalam bagian kedua. Iya, Romo. Mungkin klarifikasi sebentar, Romo. Jadi berarti kalau tadi kritik sainsnya Jasper itu adalah dia menerima sains dalam arti yang sains gitu, tapi dia menolak saintisme kira-kira gitu kalau dalam bahasa sekarang. Ya, ada kok yang manusia itu yang lebih kok dibandingkan dengan Ya. yang gitu kira-kira ya. Betul, betul. Dia memakai Ya, sains, Pak. Dia memakai sains, tetapi mau melampauinya juga. Ya. Makasih. Iya, terima kasih Romo. Baik, selanjutnya Pak Yohan Winata, silakan. Ya, silakan. Open mic, please. Open mic. Sudah dibuka mic-nya. Nggak kedengeran. Sudah terdengar. Saya nggak. Saya nggak dengar. Oh iya. Saya kira tadi suaranya Pak Yohan. Wow. Ya, tidak terdengar ya Pak Yohan. Open mic, Pak. Tidak terdengar sama sekali. Mungkin kami tunda dulu. Ada lagi di antara Bapak Ibu sahabat yang bertanya? Mungkin saya bacakan ya, Romo. Sebetulnya memang yang masuk ke kolom chat tidak kami tanggapi, tetapi dalam hal ini karena tantangan teknis sehingga kami akan bacakan. Jadi pertanyaannya, bagaimana Karl Jaspers memandang hati nurani dalam membahas tentang kesalahan? Hubungan apa yang terkait di antara keduanya? Mungkin, ya, silakan Romo. Terima kasih. Tapi justru pembicaraan tentang hati nurani itu kan tidak bisa dijadikan tema dari sains ya. Jadi itu justru pembicaraan tentang hati nurani, bicara tentang pertimbangan, kesadaran, kemudian kesadaran yang lalu bisa keliru, lalu kemudian di situ menyesal, itu kan justru melampaui sains atau saintisme ya, yang metodologinya sangat terbatas ya. Tetapi kelihatan bahwa Jaspers tentu saja dia melihat hati nurani penting karena itu justru pengalaman manusia ya. Semua filsafat eksistensialisme akan berangkat dari pengalaman manusia, pengalaman keterbatasannya, pengalaman hati nuraninya, pengalaman cinta itu. Maka dari itu dia masuk. Tapi dalam refleksi hati nurani justru kelihatan bahwa manusia bisa bersalah. Jadi hati nurani kan juga bisa menyadari bahwa apa yang kemudian disadarinya itu ternyata bisa keliru. Paling gampang adalah teroris, ya. Teroris bisa saja pada waktu melakukan pemboman sangat yakin bahwa orang yang dibom itu orang kafir. Dia sangat yakin, maka itu dia melakukan. Karena kalau dia tidak yakin, dia tidak akan melakukan itu. Jadi dia melakukan pemboman misalnya. Tetapi misalnya kemudian dia ditangkap, dia dipenjara, kemudian dalam penjara ada bertemu dengan kiai yang bisa membantu dia pada jalan yang benar, dia kan bisa sadar apa yang dulu dianggap sebagai keyakinan mantap, dia berani melakukan itu, ya ternyata salah.
Nah, itulah dia. Jadi kesalahan itu justru disadari sesudah terjadi, bukan pada waktu dia melakukan itu. Jadi justru yang khas dari kesadaran moral adalah dia itu bersifat mutlak pada waktu itu disadari. Ya, karena kalau pada waktu disadari dia tidak yakin itu benar, pasti dia nggak buat. Kalau suara hatinya mengatakan misalnya, weh itu tidak benar, ya dia pasti tidak buat. Tapi justru orang merasa melakukan sesuatu, suara hatinya dia katakan begitu, dan dia yakin melakukan itu, karena pada waktu itu dia yakin, dia benar. Ya kan? Tetapi suara hati bukan suara Tuhan, bukan suara Tuhan. Suara hati bisa salah, ya kan? Nah kesalahannya apa? Karena informasinya keliru misalnya. Karena ada hal-hal yang mestinya dia konsultasikan pada yang ahli. Dia tidak kompeten dalam bidangnya. Dia ambil buat keputusan begitu saja. Sehingga ada miss yang information yang tidak dia peroleh. Atau kalau pikirannya dimanipulasi oleh orang-orang dipengaruhi yang sebenarnya itu kasih informasi palsu, maka itu keputusannya keliru. Keputusan keliru menghasilkan merasa salah. Ya, coba Anda lihat. Jadi suara hati bisa salah. Ya, dalam arti ini sehingga itu bisa menimbulkan kemudian pengalaman batas juga kan ya. Yang dulu diyakini betul, ternyata toh salah juga, ya kan? Tapi dengan demikian sekali lagi terbuka pada apa yang benar kan? Seperti orang ISIS itu yang dapat bimbingan dari kiai yang betul, dia nanti punya paham yang betul, misalnya tentang Allah dalam Islam ya, bahwa Allah itu bukan berarti menghancurkan orang yang kafir yang nggak punya agama itu, tapi Allah itu adalah yang rahim dan seterusnya. Nah, pandangan seperti ini mengoreksi pandangan yang sebelumnya. Dan dengan kata lain, dia semakin maju menuju paham Allah yang benar. Dalam hal ini, pada transendensi itu. Ya. Coba Anda lihat itu tidak bertentangan sih dengan dengan pandangan Jaspers mengenai grand situationen berkaitan dengan suara hati. Atau dalam hal ini kayaknya dimaksudkan juga hati nurani ya. Begitu, Johan. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya Pak Wan Yudi. Silakan. Baik, terima kasih Romo atas penjelasannya. Begini Romo ya, ini mungkin pemahaman saya ya, mungkin yang keliru orang awam ya, bukan orang filsafat. Begini Romo, kalau kita melihat tadi kan berarti ya, apa segala sesuatu itu adalah sebenarnya pada dimensi manusia sejarah, itu saya setuju ya. Sehingga semuanya ini kan sebenarnya ya atas utak-atik pikiran manusia sebenarnya. Karena melihat sejarah dari masa panjang yang demikian itu menjadi satu proses di dalam internalisasi dirinya, sehingga dia langsung mulai mengotak-atik pikirannya begitu ya. Termasuk barangkali ya para filsuf dulu. Ya kan tidak salah juga mungkin ya kalau dia mencoba, tapi sebenarnya itu semua adalah dari dimensi manusia. Belum menyeberang sampai transenden dari sisi Tuhan bagaimana berpikir. Begitu ya Roma. Sehingga akhirnya semua itu mendapat legitimasi dari dirinya sendiri atau dari sejarah itu sendiri, dan itu menjadi sebuah pengakuan bahwa itu suatu kebenaran yang panjang yang diakui oleh sesama umat manusia ini. Jadi kalau bayangan saya, kalau kita itu kembali ke sana, sebenarnya kita itu sudahlah menyadari betul bahwa apa yang disampaikan Romo tadi, bahwa suatu yang benar itu yang membuktikan bahwa Allah itu di seberang sana itu ada gitu ya. Nah, karena keterbatasan kita ini, sehingga kita ini sebenarnya mau kreatif, tapi sekaligus menunjukkan ketakmampuan kita gitu Romo. Itu sehingga kalau saya melihat justru sebenarnya bukan hati nurani ya. Saya setuju kalau hati nurani itu bisa salah gitu ya. Tapi kalau naluri alamiah kehidupan ini selalu akan mempertanyakan begitu. Binatang pun akan begitu ya.
Apalagi kita manusia yang diberkati menurut wahyu itu kemampuan daya pikir. Kan begitu Romo. Ini pemahaman saya mungkin salah ya Romo. Mungkin bisa di ini. Karena ternyata di dalam segala sesuatu itu kan semua itu bersifat abstrak. Ya, definisi iman pun dalam Kristen kan ya adalah dasar dari segala sesuatu pengharapan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Itu semua kan menjadi abstrak sehingga dari sejarah yang panjang manusia itu akhirnya manusia itu ya berpikir mengutak-atik gitu. Tapi naluri mungkin tidak bisa ya dilawan ya. Itu menurut bagaimana Romo? Ini mohon maaf ini kalau saya terlalu liar gitu. Ya terima kasih Romo. Betul Pak, bahwa manusia itu berpikir ya, berpikir Ya. terus, tetapi justru itu kenyataan kemanusiaan. Ya, kalau misalnya kita percaya pada Allah itu yang penting, ya, lalu titik selesai, ya, itu masalahnya pada kita kan memang merasa oke begitu. Tapi kan kadang-kadang kita tahu bahwa kita perlu bertemu dengan orang dan juga kita berkontak dengan orang dan orang bisa bertanya, ya. Kemudian juga atau orang bisa anti terhadap keyakinan kita. Maka dari itu pentingnya kemudian juga pikiran, ya. Maka menarik bahwa misalnya perintah pertama dalam Taurat Yahudi itulah Shema Israel, dengarkanlah Israel, Tuhan Allahmu hanya satu, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap dayamu dan kekuatanmu, dan juga dengan segenap akal budimu. Jadi mencintai Tuhan dengan akal budi, ya, itu merupakan ketulusan juga, merupakan cara yang diminta Tuhan juga untuk memakai akal budi kita. Ya. Maka dari itu filsafat, teologi, sains itu memang cara kita mengaktifasi akal budi kita yang sebenarnya merupakan pemberian Tuhan dan cara kita manusia mencintai Tuhan. Maka dari itu terhadap pertanyaan-pertanyaan dunia, terhadap pertanyaan-pertanyaan bahkan orang yang tidak percaya pada Tuhan, atau terhadap pertanyaan-pertanyaan dari sesama orang yang percaya pada Tuhan, itu kan nggak bisa saya abaikan untuk saya pikirkan. Hanya dengan mengatakan yang penting percaya, selesai titik ya. Kan orang berpikir di situ. Itu loh Pak. Jadi oke, percaya pada Tuhan cukup ya, tetapi kemudian masalahnya kan dalam kenyataan tidak ada yang mungkin sedikit yang punya sikap begitu saja. Bahkan orang yang percaya pada Tuhan sendiri bisa protes. Mengapa ini, mengapa begitu? Bahkan kitab suci sendiri, misalnya kalau kita orang Kristiani atau orang Yahudi, bisa mengambil kisah Ayub misalnya saja, dengan penderitaan manusia. Atau kisah Mazmur yang penuh dengan ratapan dan pemberontakan. Ya, jadi coba lihat pertanyaan, pemberontakan, keraguan yang merupakan manusiawi itu kan juga perlu ditanggapi secara mencukupi. Dan di situ akal budi kemudian membantu kita untuk melihat secerca cahaya untuk mendekati misteri Tuhan gitu loh. Itu maksud saya, Pak. Jadi tetap penting akal budi, tidak bisa seakan-akan dikatakan bahwa itu soal otak-atik pikiran manusia doang, tapi orang serius memikirkan itu. Para filsuf itu mencoba memahami dengan kapasitasnya ya, bagaimana itu misalnya saja soal beriman dan percaya pada Tuhan. Begitu sih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Romo, terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya penanya terakhir, Romo, ada Pak Albertus Daniel. Silakan. Halo, Kak Melisa, suaranya kedengaran jelas nggak? Sekarang. Ya, terdengar. Oke, Romo, terima kasih untuk pemaparannya, Romo. Saya ingin mempertanyakan soal yang titik batas, yang konteksnya itu di bagian penderitaan. Nanti pertanyaannya bisa, saya ingin tahu juga dari perspektif Romo,
Nah, pertanyaannya tuh apakah Carl Jasper itu memberikan panduan praktik untuk menerima keadaan di titik batas itu yang orientasinya itu lebih kayak ke penderitaan itu, apakah ada panduan praktiknya gitu? Karena kan itu nanti di pengalaman eksistensi itu akan bersifat sekaligus konstruktif dan destruktif. Apakah ada panduannya kalau dalam perspektif Carl Jasper soal itu? Dan hal ini juga saya ingin tanyakan sekaligus perspektif Romo terkait bagaimana praktiknya juga dalam perspektif Romo. Itu aja Romo. Makasih. Iya, baik. Oke, terima Romo, kasih Pak. Ya. iya. Saya kira mulai dari yang saya dulu, kalau saya lihat ini yang pertama dari Jaspers, yang kedua baru dari saya. Yang dari Jaspers itu begini, dia melihat bahwa pengalaman batas itu sebagai pengalaman batas itu netral. Ya, bagaimana kita menyikapinya yang penting. Pengalaman batas hanya mengatakan bahwa kita mentok. Ya, misalnya saja bahwa salah, sudah punya rencana baik-baik kok kemudian gagal, ya toh? Padahal kita sudah plan sana, plan B ini begitu sangat persis di atas kertas sebenarnya oke, tapi ternyata tetap saja nggak bisa kan? Itu kan berarti mentok, ya. Nah, dia melihat ini situasi netral dan bagaimana diatasi? Diatasi ya, bagaimana Anda mau tetap maju misalnya atau dikungkung dengan pengalaman mentok. Artinya kemudian kita tidak maju. Jadi bagaimana kita bersikap itu terhadap pengalaman gagal itu kemudian bisa menentukan apakah kita mampu mencapai transendensi atau tidak. Ya. Kalau kemudian kita ya sudah gagal, ya sudah di situ kita selesai. Ya, no? Mungkin ada lebih ngeri lagi, mungkin ada yang bunuh diri atau apa, mengalami gagal. Ya, no? Tetapi kalau saya mengatakan oh enggak, bukan kalau saya mengatakan gagal, mengapa gagal? Oh ternyata ada yang lebih baik. Nah kalau gitu kesempatan nih untuk ke depan mengejar, mencapai yang lebih baik, itu berarti terbuka, begitu loh. Untuk melihat sisi misalnya saja yang lebih positif dari kegagalan. Mengapa saya gagal? Karena saya tahu bahwa ini salah. Ternyata ada yang lebih betul. Kalau gitu ke depan saya akan belajar. Itu maju kemudian belajar dari kegagalan itu. Nah itu bisa. Jadi perspektif itu ditawarkan oleh Jaspers juga. Berhadapan dengan grand situationen berkaitan dengan Schuld, dengan kegagalan, dengan perasaan bersalah. Nah, sekarang sikap saya bagaimana? Pertama ya tentu saja Jaspers bisa diterima begitu. Jadi kita bukan budak dari masa lalu. Masa lalu betapapun negatifnya itu jangan jadi tuan kita, ya. Dan juga jangan jadi juga kalau terlalu positif jangan jadi tuan kita. Kita harus terus menjadi yang lebih baik gitu. Kalau itu negatif seakan-akan saya dirantai oleh masa lalu. Saya bukan budak masa lalu. Terhadap masa lalu betapapun negatifnya dan betapapun pahitnya saya bisa mengatakan goodbye, ya toh. Karena saya tahu apa? Saya tahu ada yang lebih baik misalnya ke depan. Ya, ini memang tidak mudah, tetapi ini sikap lebih realistis. Itu pertama. Yang kedua mungkin lebih filosofis sikapnya, bertahap. Tahap pertama itu kalau berhadapan dengan pengalaman, misalnya saja pengalaman penderitaan. Pertama saya tidak mencari-cari penderitaan. Jadi berbuat seperti Jaspers katakan, jangan membuat salah kan, supaya buat plan A, plan B dan seterusnya. Tetapi kalau kemudian saya salah, saya terima. Itu pertama menerima. Karena kalau nggak menerima, repot. Udah tahu salah kok nggak menerima. Wong salah, ora gelem ngaku salah, ya kan? Seperti apa sih Didi Kempot kan? Uh, Ngaku salah saya kan? Mengakui kekeliruan, tapi nggak cukup mengakui kekeliruan. Yang kedua, saya memerangi kesalahan itu atau penderitaan yang membuat saya menderita itu. Saya mencari tahu ada apa, mengapa saya menderita. Kemudian saya coba atasi. Terus yang ketiga, kalau tidak bisa juga, bagian terakhir ini, saya akan mengintegrasikan dengan keseluruhan cara saya berada. Nah, Jaspers misalnya filsafatnya itu mencoba mengintegrasikan kesalahan ya,
kegagalan itu dengan filsafatnya yang menurut dia akan terbuka terhadap eksistensi yang lebih baik. Nah itu. Kalau dalam agama Kristen, karena sekali lagi saya tahu Kristen, yang agama lain saya kurang tahu, itu akan dikatakan kegagalan itu misalnya saja pengalaman salib ya, pengalaman penderitaan itu akan dianggap akan transformasi misalnya saja menjadi dengan keseluruhan cara beradaku, misalnya saja aku tidak mau piala ini aku minum, tetapi karena engkau menghendakinya maka aku meminumnya. Maka piala itu ku minum, penderitaan itu sebagai kesaksian bahwa aku mau tetap konsisten pada misiku, ya. Aku tetap mau setia pada komitmenku. Aku tetap misalnya kalau orang sakit, aku tetap merasa dalam keadaan seperti itu memberi kesaksian bahwa aku gembira gitu kan ya, di tengah-tengah situasi seperti itu. Saya dulu pernah punya teman namanya Lisa Lukman ya. Dia mengalami sakit lupus itu, lalu kemudian hari-hari terakhir dia mengalami situasi gawat sekali. Dia mengirim SMS pada saya yang intinya mengatakan begini, kurang lebih saya udah lupa, tapi kalau saya baca teksnya saya ingat, tapi sekarang kan spontan. Ya. Aku merasa tulangku sakit seperti diremukan atau apa ya, lidahku keluh, tidak bisa seperti beling ya. Tetapi aku membiarkan diriku dihancurkan oleh tanganmu yang menciptakan aku. Ya itu ya, kurang lebih ya. Jadi dia sakit itu begitu menderita sehingga dia merasa bahwa ini susah sekali ya. Aku berkeluh, doaku tidak didengar ya. Lalu aku merasa seperti sakit sekali. Ya, tulang-tulangku seperti diremukan. Tetapi di tengah situasi penderitaan itu ada ungkapan yang bagus ya. Tetapi aku membiarkan diriku dihancurkan oleh tanganmu yang menciptakan aku. Ya. Ini pasti doa ini. Ini pasti doa. Ya. Artinya di tengah situasi penderitaan itu, dia mengungkapkan doa itu. Di tengah-tengah situasi gawat. Nah, itu yang saya maksud. Di tengah penderitaan, dia mengintegrasikan dengan kenyataan kekristenannya. Dia orang Kristen. Jadi tetap dia bisa memberi kesaksian, aku susah, aku remuk, aku menderita, tetapi aku lebih senang, aku membiarkan diriku dihancurkan oleh tangannya yang menciptakan aku. Itu sangat bagus ya. Itu SMS itu saya kenang seumur hidup ya, dan saya selalu memberikan ini pada orang-orang yang bagaimana realistis menghadapi penderitaan. Tingkat ketiga. Tingkat pertama itu menerima, tidak mencari-cari, maka tidak menjadi sadomasokis, ya, tidak masokis. Yang kedua itu adalah saya akan mengatasi, memerangi, menanggulangi, ya. Kalau kemudian nggak bisa juga, yang ketiga, sikap ketiga, yaitu mengintegrasikan dengan keseluruhan caraku menghayati hidupku ini sebagai orang Kristen, sebagai orang yang berani menanggung resiko. Misalnya Soekarno dan Hatta menderita, dia dibuang ke Digul, dan yang satu dibuang ke Bengkulu, dijauhkan dari teman-teman. Dia menderita, tetapi dia menerima itu sebagai konsekuensi dari perjuangannya untuk orang Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Itu loh. Level yang ketiga ini level yang sangat monumental, sangat excellent. Ya. Yang pertama itu ya biasa. Yang kedua itu kita melakukan itu kalau kita ke dokter, kalau sakit ya mencoba mengatasinya. Yang ketiga ini excellent. Ya. Itu orang-orang yang sungguh-sungguh kuat, yang bisa mengintegrasikan pengalaman penderitaan dengan dengan keseluruhan eksistensinya, cara dia menghayati hidup. Terima kasih. Ya. Nah, baik. Terima kasih Romo. Baik. Izin satu lagi ya Romo. Ya. Cindy silakan. Baik, apa suara saya terdengar? Terdengar, Sin. Ya, fotomu nggak ada. Iya, sorry Romo, saya off cam. Ya, terima kasih Romo. Saya pahami tadi satu poin yang Romo jelaskan dari pemikiran Jasper, bahwa dalam penghayatan keagamaan itu setiap agama memang jelas memiliki keterbatasan. Dogma atau doktrin itu jelas
merefleksikan kebenaran, tetapi sekaligus juga keterbatasan. Ya. Saya terpikir bagaimana cara yang bisa kita terapkan berpijak atau merujuk pada gagasan Jaspers tadi bagi konteks realita pluralitas agama di Indonesia, bahwa setiap penganut agama bisa tersadarkan bahwa pemahaman agama yang dianut memang bisa jadi mengandung kebenaran, hanya saja sekaligus juga punya keterbatasan. Persoalannya, kerap kali ada klaim-klaim kebenaran yang cenderung mematok bahwa hanya kebenaran saja yang ada dalam pemahaman keagamaan dan bukan keterbatasan. Sehingga penganut agama cenderung, tidak semua, tetapi cenderung punya kecenderungan untuk sulit menerima bahwa ada potensi kebenaran juga dalam pemahaman agama lain. Akibatnya ini memantik potensi konflik alih-alih membuka lebar peluang untuk bertoleransi. Kira-kira apa cara efektif untuk menyadarkan bahwa tidak hanya ada kebenaran tapi juga ada keterbatasan? Itu Romo. Terima kasih. Ya paling gampang sih Sin ya. Itu adalah caranya belajar filsafat Jaspers sebagaimana Cindy buat sekarang. Ya itu mudah-mudahan bisa membantu ya. Kalau orang sudah ngotot habis-habisan itu mau apa ya. Kalau orang udah nggak mau mengerti ya. Nah, kalau belajar Jaspers sebagaimana dibuat itu salah satu langkah ya. Mudah-mudahan bisa membantu untuk mengerti perkaranya secara lebih mendalam, tetapi sekaligus juga bisa 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 berkontribusi di dalam sebuah dialog yang terbuka, juga termasuk soal-soal ketuhanan ya. Jadi kalau ditanya caranya bagaimana sih belajar filsafat gitu aja. Bagi jemaat awam, Romo? Oh, jemaat awam ya. Ya. Jemaat awam ya misalnya saja ini dia itu kita kan sekarang kita agak eliter ya belajar filsafat ini. Maka dari itu kan ini diharapkan kita semua yang sudah mendapat itu bisa memberikan bantuan ya. Bagaimanapun juga kalau Tuhan luar biasa, kalau Tuhan itu serba maha, dia kan tidak bisa dibatasi juga dengan apa? Dengan pola sekat-sekat pemikiran kita. Sebenarnya semua orang yang misalnya memutlakkan cara pikirnya, ya, itu sebenarnya dia melakukan syirik terhadap Tuhan ya. Karena cara pikirnya itu seakan-akan menjadi Tuhan. Padahal kalau misalnya kita tahu bahwa cara pikir kita itu mencoba mendekati kebenaran, mestinya semakin terbuka kan, gitu. Kira-kira apa yang betul di sana. Tetapi juga sekaligus kalau kita jujur, kita juga akan memproblematisasi ada yang nggak oke di situ, ya toh? Bahwa misalnya saja bahwa gambaran seperti itu terlalu bersifat kuantitatif misalnya saja, atau gambaran seperti itu terlalu bersifat antroposentris ya, kan bisa begitu. Tapi juga sebenarnya kan bisa dijembatani dengan mengatakan bahwa itulah memang keterbatasan kita ya. Jadi bahwa kita itu fragile, bahwa kita itu rentan, bahwa kita itu mudah pecah, itu yang mestinya menurut saya terus-menerus disadarkan juga dalam pikiran kita ya. Tapi sekaligus kita juga mesti mengusahakan kebenaran bersama. Ini mungkin sedikit abstrak, karena kamu bilang untuk jemaat itu sendiri kan banyak kan. Kalau kita bicara jemaat kan banyak sekali kan tipe-tipenya. Ada yang memang bisa terbuka, ya bisa mengerti, ada yang memang sudah ngotot habis-habisan. Kalau gitu ya juga susah diapa-apain kan. Begitu Cindy menurut saya, mungkin sedikit abstrak, tetapi mudah-mudahan bisa menjawab ke arah yang tadi Cindy tanyakan. Baik. Ya. Terima kasih, Romo. Ya. Baik.